Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang vektor pada materi titik-titik yang segaris, besar vektor, hasil penjumlahan dan pengurangan, dan juga perbandingan vektor. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang titik-titik yang segaris atau polinear. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada titik A, B, C, atau vektor AB dan juga vektor BC. Nah, ini di sini vektor AB adalah sekian kali lipat dari vektor BC. Ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor AB sama dengan KBC. Atau juga bisa vektor AB sekian kali lipat dari vektor AC. Ya, atau bisa juga vektor AC sekian kali lipat dari vektor BC. Nah, K di sini ini merupakan konstanta atau sebuah angka. Baik, agar lebih paham tentang titik-titik yang segaris atau polinear, kita akan membahas contoh soalnya. Diketahui titik A negatif 1, 5, 4, titik B 2, min 1, min 2, dan titik C ya, ini harusnya 3, mm. Terletak segaris, jadi ketiga titik tersebut terletak segaris. Tentukan nilai m kuadrat ditambah n. Nah, ingat kembali ya tadi tentang titik-titik yang segaris di mana AB itu sama dengan KBC. AB di sini adalah B dikurangi A ya, masih ingat ya untuk materi ini ya. Ujung dikurangi dengan pangkal. Kemudian sama dengan K dikali BC. BC itu C dikurang B. Di mana di sini B-nya adalah 2 min 1 min 2 kita masukkan. Dikurang A-nya min 1, 5, 4 sama dengan K dikali, ini kasih kurung lagi ya antara C dikurangi B-nya ya. Ini di sini C ya harusnya ya. C 3 mn dikurang B-nya 2 min 1 min 2. Sekarang kita operasikan dan menghasilkan 2 dikurangi negatif 1. Hasilnya ini negatif bertemu dengan negatif jadi positif ya. Jadi positif 3. Kemudian negatif 1 dikurang 5. Hasilnya negatif 6. Negatif 2 dikurang 4. Negatif, dilanjut negatif lagi. Hasilnya negatif 6. Sama dengan K. Kemudian ini yang di dalam kurung diselesaikan 3 dikurangi 2, 1. M dikurang negatif 1. Negatif bertemu negatif. Jadi positif ya. Jadinya M plus 1. Kemudian yang terakhir N dikurang negatif 2. Jadinya N plus 2. Nah, di sini karena ada K, atau kalau dalam perkalian kan ini disebut sebagai skalar ya. Jadi kita kalikan dulu K ini dengan elemen yang ada di vektor ini. Ya. Sehingga kita bisa peroleh 3 min 6 min 6 sama dengan K kali 1K. K dikali M plus 1, kita tulis saja apa adanya. Kemudian K dikali N plus 2. Nah, sekarang kita samakan antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Nah, di sini bisa kita lihat nilai K-nya kan sudah ketemu ya. Nilai K-nya di sini sama dengan 3. Lihat pada baris pertama, nilai K sama dengan 3. Kemudian pada baris kedua, K dikali M plus 1 itu sama dengan negatif 6. Ya, K dikali M plus 1 itu sama dengan negatif 6. Di mana nilai K-nya sudah kita ketahui yaitu 3. Sehingga kita bisa tulis 3 dikali M plus 1 itu sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 6 dibagi 3 berapa? Negatif 2. Berarti bisa kita tulis M plus 1 sama dengan negatif 2. Jadi ini negatif 6-nya langsung dibagi dengan 3 aja. Nggak perlu 3 dikalikan dengan M, kemudian 3 dikalikan dengan 1, nanti akan lebih panjang lagi. Sehingga dari sini kita bisa peroleh nilai M-nya adalah negatif 2 dikurang 1. Ini kan 1 positif ya. Kemudian di ruas sebelah kanan dia menjadi negatif, yaitu min 2 min 1. Hasilnya negatif 3. Kemudian untuk baris yang terakhir nih, caranya juga sama. K kali N plus 2 itu kan sama dengan negatif 6 ya. Nilai K-nya kita masukkan. 3 dikali N plus 2 sama dengan negatif 6. Sama seperti yang M tadi.
Ini min 6-nya dibagi dengan 3 langsung. Jadi kita tulis N plus 2 sama dengan negatif 2 ya. Karena negatif 6 dibagi 3 itu negatif 2. Sehingga di sini kita peroleh nilai N-nya adalah negatif 2 dikurang 2. Hasilnya negatif 4. Nah, yang diminta adalah M kuadrat ditambah M. Maka kita tulis aja M kuadrat ditambah M. M-nya negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan ditambah N. N-nya negatif 4. Negatif 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Kemudian ini ditambah negatif 4, berarti artinya dikurang 4 ya. Sehingga kita peroleh 9 dikurangi 4, hasilnya adalah 5. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang besaran suatu vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau kalian masih ingat dengan materi sebelumnya, ini sama seperti mencari panjang vektor. Jadi besaran suatu vektor itu sama seperti mencari panjang vektor. Hanya saja yang akan kita pelajari pada video kali ini, panjang vektor dari hasil penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk yang pertama, jika elemen-elemen vektor diketahui, misalkan ada vektor U, elemennya AB, vektor V, elemennya CD. Jika vektor U ditambah vektor U ditambah vektor V, itu kan sama dengan A ditambah C, B ditambah D ya. Elemen yang seletak tinggal kita jumlahkan kan, seperti operasi penjumlahan biasa, ini A ditambah C, B ditambah D. Dan vektor U dikurang V itu sama dengan A min C dan B min D. Maka panjang vektor U ditambah V itu sama dengan akar dari A ditambah C dikuadratkan ditambah B ditambah D dikuadratkan. Ini elemen yang pertama dikuadratkan ditambah elemen yang kedua dikuadratkan. Kemudian jika kita ingin mencari panjang dari U dikurang V, berarti sama nih caranya. Hanya saja di sini nilainya pengurangan. A dikurangi C dikuadratkan ditambah B dikurang D dikuadratkan. Untuk yang di tengah ini selalu ditambah. Nah, ini sama halnya seperti kalian mencari nilai vektor U ditambah V terlebih dahulu. Ya, baru kemudian dicari panjangnya. Itu juga sama aja. Hanya aja di sini kita pelajari dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui sudut antar vektor. Nah, ini di sini ada vektor U, kemudian ada vektor V. Nah, ini sudut antar vektornya adalah alfa. U ditambah V itu yang ini nih. Ya, yang tengah, U ditambah V. Sehingga untuk mencari nilai panjang U ditambah V itu sama dengan akar dari panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat ditambah 2 kali panjang U dikali panjang V dikali cos alfa. Sedangkan untuk mencari panjang vektor U dikurangi vektor V itu sama dengan panjang, ini harus vektor ya harusnya ya. Vektor U dikuadratkan ditambah panjang vektor V dikuadratkan dikurang 2 kali panjang vektor U dikali vektor V, panjang vektor V dikali cos alfa. Rumusnya sama, hanya aja tandanya yang berbeda. Berbedanya di mana? Negatifnya di sini nih yang berbeda. Ya, kalau depannya sama-sama positif. Yang berbeda yang di belakangnya. Plus 2 kali panjang U kali panjang V kali cos alfa. Jika yang ditanyakan adalah penjumlahan. Dan min 2 kali panjang U kali panjang V kali cos alfa jika yang ditanyakan adalah pengurangan. Oke, kita bahas contoh soalnya. Diketahui vektor U 42 dan vektor V min 1, 3. Tentukan yang pertama panjang vektor U ditambah vektor V, yang kedua panjang vektor U dikurang vektor V, yang ketiga panjang vektor U ditambah vektor V jika sudut yang terbentuk dari dua vektor tersebut adalah 60 derajat. Jadi untuk poin A dan poin B di sini kita gunakan cara yang pertama, di mana diketahui elemen-elemen dari vektornya. Sedangkan yang kedua, kita gunakan cara yang kedua yaitu jika diketahui sudut antar vektornya.
Kemudian kita jawab untuk poin A terlebih dahulu ya. Panjang U ditambah P di sini sama dengan akar dari yang atas kan 4 ditambah negatif 1. 4 tambah negatif 1 dikuadratkan. Ditambah kemudian yang baris kedua 2 ditambah 3 dikuadratkan. Kita langsung aja ya, ini masuk ya. Sehingga diperoleh 4 dikurang 1 kan ini. 4 ditambah negatif 1 kan artinya 4 dikurangi 1. 3 kan. 3 kuadrat ditambah 2 tambah 3, 5. 5 kuadrat. Kita peroleh hasilnya akar dari 9 tambah 25 sama dengan akar 34. Kemudian yang poin B, panjang dari vektor U dikurang vektor P sama dengan akar dari, nah kalau tadi untuk poin A ditambah, sekarang dikurang nih untuk poin B-nya. 4 dikurang negatif 1. 4 dikurang negatif 1. Dikuadratkan. Ditambah 2 dikurang 3. Ya, 2 kurang 3 dikuadratkan. 4 dikurang negatif 1. Min ketemu min, jadinya plus kan. Jadi 4 ditambah 1 ya, hasilnya 5. 5 kuadrat. Ditambah 2 dikurangi 3, negatif 1. Kita kuadratkan. Sehingga diperoleh 5 kuadrat adalah 25, negatif 1 kuadrat adalah 1, sehingga diperoleh akar dari 25 tambah 1 sama dengan akar 26. Nah, sekarang untuk yang poin C. Poin C, diketahui sudut antara vektornya itu 60 derajat. Kita diminta untuk mencari panjang vektor U ditambah vektor T-nya. Ya, kita cari dulu panjang U-nya. Tadi ingat ya, rumus sebelumnya ya, panjang vektor U ditambah P jika diketahui sudut antar vektornya yaitu akar dari panjang U kuadrat ditambah panjang P kuadrat ditambah 2 kali panjang U kali panjang P dikali cos 60 derajat. Nah, ini panjang U-nya sama dengan, ini karena elemennya 42, maka langsung kita hitung aja akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 4, yaitu akar 20. Di mana 20 itu kan 4 kali 5 kan, jadi bisa kita sederhanakan. Ini materi bentuk akar ya, SMP sudah dipelajari. Akar 20 itu akar 4 kali 5, karena 4 kali 5 itu kan 20 kan. Nah, 4-nya ini kan bisa kita akar kan, bisa kita sederhanakan. Akar dari 4 adalah 2, maka 2 keluarkan nih. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 5. Kemudian, panjang P sama dengan akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan negatif 1 dikuadratkan itu 1 ditambah 3 kuadrat 9. Hasilnya akar 10. Nah, dari sini bisa kita tulis panjang untuk vektor U ditambah vektor P itu sama dengan akar dari panjang U kuadrat. Panjang U-nya di sini kita udah tahu 2 akar 5, berarti di sini 2 akar 5 dikuadratkan ditambah panjang P kuadrat. Panjang P-nya akar 10, maka kita tulis akar 10 dikuadratkan ditambah 2 kali panjang U, 2 kali 2 akar 5 dikali panjang P-nya dikali akar 10 dikali cos 60 derajat, di mana cos 60 derajat itu adalah setengah. Nah, dari sini kita sederhanakan. 2 akar 5 dikuadratkan. Akar 2 kuadrat itu 4, ya kan? Akar 5 kuadrat itu berapa? 5 kan? Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Maka 4 kali 5 hasilnya 20. Ditambah akar 10 kuadrat. Suatu akar jika dikuadratkan, akarnya akan hilang kan? Jadi di sini kita tuliskan 10 ditambah 2 kali 2 akar 5 dikali akar 10. Nah, coba perhatikan. Akar 10 di sini jika kita pecah, itu kan akar 2 dikali akar 5 kan? Ya enggak? Akar 10 di sini kalau kita pecahkan akar 2 kali akar 5, ya kan? Nah, akar 5-nya bisa kita kalikan dengan ini kan? Akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. 5 kali 2, 10. 10 kali 2 lagi 20. Yang tersisa di dalam akar adalah akar 2. Jadi hasilnya adalah 20 akar 2 dikali setengah. Setengah dari cos 60 derajatnya tadi. Nah, jadi dari sini bisa kita sederhanakan 20 tambah 10 hasilnya 30 ditambah 20-nya ini dibagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah itu 10, masih ada akar 2-nya. Jadi 10 akar 2.
Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan vektor. Coba lihat di sini. Untuk perbandingan vektor ada dua jenis. Yang pertama dalam bentuk koordinat, yang kedua dalam bentuk vektor. Nah, kali ini kita bahas untuk yang dalam bentuk koordinat terlebih dahulu. Coba perhatikan di sini ada 3 titik A, P, B. Ini untuk A-nya titiknya misalkan XA, YA, untuk P-nya XP, YP, B-nya XB, YB. Kemudian perbandingan antara AP dibandingkan dengan PB adalah M dibanding N. Ya, ini ya. Perbandingan antara vektor AP dibanding vektor PB sama dengan M dibanding N. Maka untuk mencari titik P itu yang ada di tengah nih. Titik P, ini kan titik koordinatnya XP, YP ya. XP, YP. Untuk mencari XP-nya itu sama dengan M dikali XB, M dikali XB, M dikalikan menjilangnya ke kanan ya, M kali XB, bentar, ya, M kali XB, jadi ini dari sini dikalinya ke sini, ditambah N kali XA, ya, per M ditambah N. Sama halnya seperti untuk mencari yang YP nih, yang YP juga sama. M dikali YB, jadi dikalinya ke belakang dulu. M dikali YB, nih, M dikali dengan YB, ditambah N dikali dengan YA, baru kali ke depan. Ya, baru per M ditambah N. Gitu. Ini untuk perbandingan dalam bentuk koordinat. Oke, kita bahas contoh soalnya biar lebih paham tentang perbandingan koordinat ya. Diketahui koordinat titik A 2,-1 dan B min 8,4. Jika vektor AB dibanding vektor PB itu sama dengan 3/2, tentukan koordinat titik P. Nah, ini sama ya, kita gambar dulu seperti tadi biar lebih gampang. Ini di sini titiknya A, P, B, di mana titik A itu 2,-1, titik P yang akan kita cari, titik B-nya min 8,4. Perbandingannya AP banding PB, AP-nya ini 3 perbandingannya, kemudian PB-nya perbandingannya 2. Nah, ini kita tinggal memasukkan aja ke dalam rumus tadi ya. Kita mau cari XP-nya terlebih dahulu. Maka dari ini kan depan kan perbandingan yang depan 3 dikalikan dengan X yang di belakang, X dari B, 3 kali min 8 ditambah 2, perbandingan 2 ini yang belakang kalikan X yang depan, yang A, 2. Ya, jadi 3 kali min 8 ditambah 2 kali 2 dibagi 3 tambah 2. Ya, kemudian kita hitung aja 3 kali min 8 itu min 24 ditambah 2 kali 2 itu 4 per 3 tambah 2 itu 5 sehingga kita peroleh hasilnya min 24 tambah 4 min 20 kan, dibagi 5 hasilnya XP-nya adalah negatif 4. Kemudian untuk yang YP juga sama. Perbandingan yang depan dikalikan Y yang di belakang. 3 kali 4 kan, Y-nya di belakang kan 4. Ditambah 2 dikali min 1 kan, perbandingan yang di belakang kalikan Y yang ada di depan. 2 kali min 1 per 3 ditambah 2. Sehingga kita peroleh 3 kali 4 12, 2 kali min 1 min 2 per 3 tambah 2 adalah 5. Diperoleh YP-nya 12 kurangi 2 itu 10, bagi 5 hasilnya 2. Jadi dari sini kita peroleh titik koordinat untuk titik P adalah negatif 4,2. Contoh yang kedua, titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A adalah min 11, 3, 2 dan titik B min 6, 8, min 3. Jika perbandingan AB dibanding BP sama dengan 5/2, tentukan koordinat titik P. Nah, untuk soal seperti ini kita harus hati-hati ya. Karena kalau kita mengikuti sesuai gambar yang ada di pembahasan sebelumnya, perbandingannya adalah AP dibanding PB kan. Sedangkan pada contoh soal yang kedua ini, perbandingannya yang diketahui adalah AB dibanding BP. Jadi kita harus cari tahu dulu perbandingan untuk
AP dibanding PB-nya. Ya, kita gambar aja biar gampang. Nah, di sini kan ada tiga titik ya, titik P yang akan kita cari. Titik A-nya min 11, 3, 2 kan. Titik B-nya min 6, 8, min 3. Perbandingan AB, nah ini AB itu adalah 5 dibanding BP. BP kan dari belakang ke depan kan. BP. Ya kan? Kalau BP itu kan 2. Nah, karena BP ini dari belakang ke depan, bukan searah, ya, bukan PB. Kalau PB langsung positif 2, menuliskannya dalam gambar ini. Tetapi karena di sini BP ini posisinya dari belakang ke depan, maka kita tuliskan negatif 2. Gitu ya. Ini sesuaikan dengan arahnya aja. Nah, ini kan kita belum bisa pakai ya untuk rumus dari pembahasan sebelumnya kan. Kita harus cari tahu dulu perbandingan antara AP dibandingkan dengan PB. Ya kan? Nah, AP ini caranya gimana? AB itu kan 5. BP itu min 2 kan dari B ke P. Nah, untuk AP ini gimana? Untuk AP di sini adalah 5 dikurangkan dengan 2, hasilnya 3. Ya kan? Kemudian PB ini adalah kebalikan dari BP. Kalau BP-nya di sini negatif 2 karena arahnya ya melawan negatif 2. Maka untuk PB adalah 2 dari negatif menjadi positif. Sekarang kita lihat arahnya. A ke B untuk yang atas nih, yang merah panahnya. A ke B di sini 5 kan? A ke B untuk panah yang kuning ini di bawah 5 juga kan? Jadi udah sesuai ya. Nah, untuk perbandingannya yang akan kita hitung atau yang akan kita pakai dalam perhitungan adalah yang 3:2 ini. Karena di sini sudah sesuai dengan definisinya tadi AP dibanding PB. Oke, kita lanjut ya. Kita cari XP-nya, caranya sama seperti tadi, hanya saja di sini ada 3 titik, jadi kita harus cari dari X, Y, dan Z-nya. Kita cari XP-nya dulu. Perbandingan yang depan, ingat, yang perbandingan yang depan kali titik yang di belakang. Kalau X berarti dikalinya dengan X. Kalau yang dicari Y berarti dikalinya dengan Y. Dicarinya Z berarti yang dikali dengan Z-nya. XP dulu ya, 3 kali negatif 6 tambah 2 kali negatif 11 kan, per 3 tambah 2. Kita peroleh 3 kali 6 itu min 18, ditambah 2 kali min 11 min 22 dibagi 5. Hasilnya adalah min 40/5 sama dengan negatif 8. Kemudian YP. Sama caranya, 3 kalikan dengan 8, perbandingan depan kali titik yang di belakang, tambah perbandingan belakang kali titik depan. Jadi hilang mengalikannya. Ya, untuk memudahkan mengingatnya. 2 dikalikan 3 per 3 tambah 2. Hasilnya 24 tambah 6 per 5 itu 30/5 kan? Hasilnya 6. Kemudian untuk yang ZP, 3 kalikan negatif 3 kan? Z yang ada di belakang itu kan negatif 3 ya. 3 kali negatif 3 ditambah 2 kali 2. Z yang di depan ini kan 2 per 3 tambah 2. 3 kali negatif 3 negatif 9, 2 kali 2 adalah 4, dibagi dengan 3 tambah 2 adalah 5. Kita peroleh negatif 9 ditambah 4 itu negatif 5, dibagi 5 hasilnya adalah negatif 1. Jadi dari pembahasan ini bisa kita simpulkan titik P yang diperoleh adalah negatif 8, 6, dan negatif 1. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas perbandingan vektor yang dalam bentuk vektor. Kalau tadi kan dalam bentuk koordinat ya. Nah, sekarang kita akan bahas dalam bentuk vektornya. Misalkan di sini ada bidang koordinat X, Y, kemudian ada sebuah garis di mana ada 3 titik ya, A, P, dan B, di mana perbandingannya AP dibanding PB adalah M dibandingkan N. Maka untuk vektor A di sini, ini harusnya di sini ada titik koordinatnya 0,0 ya, atau titik O gitu ya. Nah, ini vektor A, ini kan dari titik pangkal di sini, titik pusat 0,0 ini menuju ke titik A kan. Kita tulis aja vektor A. Kemudian untuk titik pangkal menuju ke titik B, ini kita tulis aja vektor B, dan titik pangkal menuju titik P adalah vektor P. Nah, yang akan kita cari adalah vektor P-nya ini. Gimana kalau dalam bentuk vektor seperti ini cara mengalihkannya?
Hampir sama seperti yang tadi, hanya bentuknya aja yang agak berbeda. Gitu ya. M-nya dikalikan dengan B. Ya. M itu kita kalikan dengan B. N kita kalikan dengan A. Dibagi dengan M ditambah N. Ya, jadi M kali B, ini perbandingan yang atas nih ya, M dikalikan dengan B. Mengalikannya yang jauh pokoknya. Kita mengalikannya yang jauh perbandingannya. Ini M ke B kan lebih jauh kan daripada M ke A. Untuk gampang mengingatnya ya. M dikalikan dengan B, vektor B, ditambah N, perbandingan N, dikalikan vektor A. Dibagi jumlah perbandingannya, M ditambah N. Oke, kita bahas satu contoh soal, perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, B, C, D di sini. Kemudian ini AE adalah sebuah vektor ya, vektor AE. Kemudian perbandingan antara DE dibandingkan dengan EC itu adalah 3:5. Oke, kemudian jika AB itu sama dengan vektor U dan vektor AD sama dengan vektor V, nyatakan vektor AE dalam bentuk vektor U dan vektor V. Jadi di sini ibaratnya ini adalah sebuah vektor, gitu ya. Kita akan mencari vektor AE-nya, di mana vektor AE nanti akan dinyatakan dalam bentuk vektor U dan vektor V. Gitu. Jika AB itu sama dengan vektor U dan AD sama dengan vektor V. AB sama dengan vektor U kan di sini. Kemudian AD adalah vektor V. Nah, untuk mencari AE ini gimana nih? Nah, perhatikan vektor AD dan vektor BC itu sama kan? Artinya sama-sama vektor V. Jadi di sini BC juga vektor V. Nah, untuk mencari AE kita butuh vektor AC di sini. Ya, untuk mencari AE kita butuh vektor AC. Di mana vektor AC itu kan vektor AB dilanjutkan vektor BC kan? Atau vektor AB ditambah vektor BC kan? Nah, di mana vektor AB-nya itu adalah U dan vektor BC-nya adalah V. Sehingga bisa kita tulis vektor AC itu adalah vektor U ditambah vektor B. Ya, kita bahas ya penjabarannya ya. Nah, ini vektor AC itu adalah vektor AB ditambah vektor BC atau sama dengan vektor U ditambah vektor V. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari vektor AE ini. Vektor AE itu gimana? 3 dikalikan AC ditambah 5 kalikan AD. Jadi yang diperhatikan adalah ini nih garisnya ya. Titik pangkalnya kan sama-sama A kan? Yang diperhatikan adalah vektor AD, vektor AE, dan juga vektor AC. Coba kalau kita bandingkan dengan gambar segitiga yang ada di bidang koordinat X, Y ini tadi, sama kan? Sama-sama titik pangkalnya dari sebuah titik. Ini kan titik pangkalnya 0,0 kan? Nah, untuk gambar ini titik pangkalnya dari A kan? Ada 3 garis kan? Sama-sama ada 3 vektor kan ini? A, P, B, ya kan? Ini ada AD, ada AE, dan juga ada AC. Makanya tadi sebelum AC ini kita munculkan, kita perlu cari tahu dulu nih garis mana yang akan kita pakai, vektor mana yang akan kita pakai. Nah, ternyata kita butuhnya adalah vektor AC, di mana vektor AC ini kita peroleh dari vektor AB ditambahkan dengan vektor BC. Dan bisa kita tulis vektor AB itu U, vektor BC itu V. Makanya vektor AC adalah U ditambah V. Jelas ya sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Vektor AE itu 3 kali vektor AC ya, ditambah 5 kali vektor AD dibagi dengan jumlah perbandingannya 3 ditambah 5. Nah, ini kita jabarkan di mana AC itu adalah vektor U tambah vektor V kan? 3 kali vektor U tambah V ditambah 5 kali AD. AD di sini adalah V dibagi dengan 3 tambah 5, 8. Nah, ini kita uraikan saja. 3 kali U ditambah 3 kali V ditambah 5 kali V. Ini yang sama-sama V bisa dijumlahkan kan? 3U ditambah 8V per 8. Nah, bisa kita sederhanakan penulisannya 3/8U ditambah V. Karena di sini 8/8 adalah 1. Jadi
vektor AE yang dinyatakan dalam bentuk vektor U dan vektor V, hasilnya adalah 3/8U ditambah V. Baik, demikian pembahasan materi pada video kali ini. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang dari awal video sampai kalian benar-benar paham di materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.